Oke, selamat pagi ibu-ibu. Pasti ibu-ibu sangat-sangat menunggu nggak kehadiran kami yang kedua kali hari ini? Menunggu. Yes, oke. Nah, hari ini kami datang lagi, tapi agenda kita hari ini akan memperkenalkan bahan-bahan dalam pembuatan balasan kita hari ini. Jadi nanti pemaparan materi pertama, mungkin bisa Oke, kita mulai masuk ke sesi materi untuk memperkenalkan bahan-bahan apa saja yang kita pakai dalam pembuatan balasan kita ini, ya ibu. Di sini kami ada tim pengabdiannya, ada apoteker Heni Suhaini S Farmasi MSI. Ini merupakan bagian anggota dosen dari Fakultas Farmasi. Kemudian ada Dr. Anda Syarifah MS, ibu dosen kami yang hadir pada hari ini. Kemudian ada Dr. Randus Raden Kokoro di MKM. Kebetulan Bapak hari ini sedang berhalangan karena ada kegiatan lain. Kemudian dari anggota mahasiswa sendiri ada saya sendiri bernama Meikalia sendiri. Kemudian ada Nabila Rizky di sebelah sana. Kemudian ada Viola Agnesia sendiri sebagai operator kita pada hari ini. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu Putri Coconut Balm. Nah, ini merupakan suatu inovasi yang kami buat pada tahun ini, pengabdian Kalenta USU tahun 2025. Jadi, balsam ini dia berbahan dasar dari minyak kelapa. Kemarin, kenapa kami mengangkat dari minyak kelapa? Karena Belawan ini kan daerah pesisir yang dia banyak kelapa yang ditanamnya dari segi-segi pinggir pantai, sehingga kami sebenarnya ingin memanfaatkan keberdayaan si kelapa di dalam Belawan ini sebagai daerah pesisir untuk fondasi dalam pembuatan balsam kami ini. Nah, karena balsam banyak ditemukan di daerah pesisir yang dipadukan dengan minyak alami dari tanaman berkhasiatnya. Nah, ternyata tujuan dari si Putri Coconut Balm atau si balsam ini untuk meredakan nyeri, terutama nyeri pada perempuan remaja ataupun dewasa pada daerah pesisir. Nah, bahan-bahan yang digunakan yang pertama itu ada minyak kelapa yang sudah kami sebutkan tadi pertama kali. Minyak kelapa ini memiliki banyak manfaatnya. Contohnya sebagai antioksidan dalam tubuh manusia yang efektif dalam melindungi tubuh dan kulit, juga dari hal-hal seperti maupun itu sel kanker dan lain-lain. Nah, kita nggak tahu ternyata kelapa ini berfungsi juga untuk penguatan pelindung kulit atau efek anti-inflamasi. Nah, anti-inflamasi itu di sini sebagai anti nyeri. Nah, jadi kita nggak tahu ternyata kelapa itu bukan hanya sekedar kita minum sebagai es kelapa, tetapi dia juga ada fungsi anti-inflamasi. Yang dimana ini berguna sangat sekali ketika kita mengalami nyeri haid setiap bulannya. Itu bahan pertama. Bahan keduanya ada minyak pala. Nah, di sini mungkin sedikit saya ceritakan. Sebenarnya awalnya kami mau pakai minyak jahe, tetapi kemarin dalam pembuatan minyak jahenya itu minyak jahe itu cukup bikin panas, tapi dia nggak jadi menikmati panasnya. Jadi kita kalau pakainya itu rada cekit gitu. Nah, jadi kemarin kami ganti jadi minyak pala, yang dimana minyak pala ini juga sebagai pereda nyeri dan anti inflamasi juga, anti redi dan anti nyeri dan anti radang. Nah, karena di dalam minyak pala ini mengandung kandungan miristisin dan saffrole. Selain itu, minyak ini juga bersifat sebagai antimikroba. Nah, minyak pala ini juga memberikan efek sedatif yang menenangkan. Minyak pala ini juga untuk memberikan efek hangat pada tubuh ketika kita memakainya dalam kulit ketika kita sedang mengalami nyeri haid setiap bulannya. Nah, potensi dari terapeutiknya ini menjadikan minyak pala bermanfaat tidak hanya sebagai rempah, tetapi juga dia sebagai bahan pengobatan alami khususnya untuk mengatasi nyeri.
Kemudian yang ketiga ada minyak serai. Nah, minyak serai ini sebenarnya fungsinya di sini kami gunakan untuk sebagai pengharum. Jadi tetap ada rasa aroma yang enak kayak kita pakai minyak apa itu yang dipakai untuk anak-anak? Iya, minyak kayu putih. Nah, minyak serai ini selain dari dia untuk menghangatkan sendiri, dia juga memberikan efek wangi yang sedap. Selain itu dia juga berfungsi untuk bekerja efektif untuk meredakan nyeri otot, pegal linu, sakit kepala, serta nyeri-nyeri sendiringan dengan memberikan sensasi hangat yang menenangkan. Nah, itu yang sudah saya bilang tadi, aroma segar dari minyak serai ini membantu kita untuk memberikan efek yang relaksasi. Nanti kalau ibu-ibu mencium balsam kita ini pasti memberikan efek yang enak. Maksudnya itu bisa untuk menenangkan, contohnya ketika kita sakit kepala, ketika kita misalnya flu atau pilek, misalnya hidung kita tersumbat, biasanya serai ini memberikan efek relaksasi. Nah, yang keempat beeswax. Mungkin ini ibu-ibu masih awam ya mendengar beeswax. Beeswax ini berfungsi sebagai bahan dasar pelembab alami dari balsam. Jadi beeswax ini kalau misalnya dari kandungan minyak-minyak itu kan nggak bisa semuanya bersatu. Beeswax inilah yang dia membakukan dari untuk si balsam ini, yang aman untuk semua jenis kulit. Sifatnya ini dia bersifat emulyer dan pelindung kulit untuk membantu mengunci kelembapan. Jadi nanti kenapa misalnya kalau kita melihat balsam-balsam yang kayak bisa dicolek dan ada rasa lembut di kulit, itu semuanya karena bahan beeswax. Kemudian bahan lainnya itu ada Vaseline. Vaseline ini dia, tahu kan Vaseline ibu-ibu yang biasanya untuk melembabkan bibir. Nah, itu juga dipakai untuk ke kulit supaya dari bahan si beeswax tadi kan biar tidak terlalu baku, tidak terlalu keras. Karena beeswax itu ibu-ibu pernah lihat nggak kalau misalnya kita mati lampu, lilinnya itu kan meleleh. Nah, itu sebenarnya beeswax. Jadi kalau di kulit dia kalau dipakai beeswax kok aja dia masih kaku. Jadi diperlukanlah bahan Vaseline ini untuk bisa semakin melembutkan di kulit kita gitu. Jadi untuk menjaga kelembapan dan memperpanjang dari si efek bahan aktif itu. Nah, sebenarnya ada satu bahan lagi yang kami sebenarnya ingin pakai, yaitu menggunakan dari cabai. Tapi kami tidak jadi menggunakannya karena ternyata memang cabai itu memberikan efek hangat dan panas. Tapi ketika lama-kelamaan dipakai, kayak kita ngulek cabai kena ke kulit, dia jadi sekit, jadi merah yang jadi kita nggak menikmati sensasi hangatnya lagi gitu. Jadi itu kenapa kami nggak jadi pakai minyak cabai. Jadi hanya kelapa, minyak pala, minyak serai, beeswax dan Vaseline. Nah, alat-alat yang kami gunakan ada timbangan digital. Timbangan digital ini kami pakai untuk kami bisa mengukur takaran berapa gram beeswax yang kami pakai. Kemudian ada beaker glass. Beaker glass ini untuk dimana kami meracik berapa mili minyak kelapa, berapa mili minyak pala, berapa mili minyak serainya. Kemudian hot plate. Nah, kemarin kan kami bilang sama ibu-ibu kita akan membuat bahannya di sini. Tapi ternyata dengan keterbatasan yang alat-alat kita, nah jadi ternyata di dalam pembuatan balsam kami ini perlu pemanasan, perlu pencampuran yang bahannya itu tidak ada di lokasi kita sekarang. Jadi kami hanya buatnya di Fakultas Farmasi USU. Jadi hot plate ini kan tidak tersedia. Jadi itulah tadi fungsinya kami membuatnya di sana. Jadi kita tidak bisa buat beramai-ramai di sini begitu. Kemudian ada cawan porselen. Cawan porselen itu untuk tempat kami menggabungkan semua kandungan. Jadi minyak pala, minyak kelapa, minyak serainya digabungkan di cawan porselen itu. Kemudian ada batang pengaduk untuk kami bisa mengaduk semua bahannya. Kemudian ada pipet tetes. Pipet tetes ini untuk kira-kira menakar berapa mili minyak kelapa, berapa mili minyak serai, berapa mili minyak palanya. Kemudian yang terakhir ada botol kaca. Oke, nah setelah dari kita melihat materi, mungkin kita akan menonton video bersama Bu bagaimana cara membuat dari si balsam ini. Boleh mungkin ibu melihat ke arah proyektor kita bagaimana nanti cara membuatnya? Nyeri haid bikin aktivitas terganggu. Yuk kita buat solusi alami. Kita akan membuat balsam pereda nyeri haid dengan minyak kelapa sebagai bahan utamanya. Simak proses pembuatannya ya.
siap-siap terpekal, kita akan membuat balsam anti nyeri haid dan super apung dengan bahan-bahan alami pilihan, yaitu minyak kelapa, minyak serai, minyak pala, biswek, dan vaselin. Jangan lupa wadah aluminiumnya juga ya. Dan alat yang kita butuhkan adalah pipet tetes, beaker glass, pengaduk kaca, hot plate, cawan porselen, timbangan digital, dan gelas ukur. Nah, ini kita timbang dulu beeswaxnya Ibu. Sampai nanti dia 1 gram. Kemudian panaskan air hingga mendidih. Nah, ini tadi yang sudah saya bilang harus dipakai hot plate. Siapkan 5 ml minyak kelapa, 3 ml minyak pala, dan 3 ml minyak serai. Setelah air mendidih, masukkan beeswax ke dalam cawan porselen dan tunggu hingga mencair. Setelah beeswax mencair, campurkan semua bahan hingga merata. Sembari diaduk dan tambahkan vaselin sebanyak 1 gram. Setelah semuanya tercampur, tuang ke dalam wadah yang telah kita siapkan. Dan balsam anti nyeri haid siap digunakan. Oke, ada yang ingin ditanyakan mungkin Ibu-ibu? Bu, ada yang ingin bertanya lagi? Atau yang lainnya? Oke Bu, terima kasih. Tadi siapa namanya Ibu? Ibu Mulyani. Oke. Mungkin kita harus membagi produknya dulu biar Ibu bisa bertanya kali ya. Apa merasakan? Iya. Mungkin teman-teman bisa bantu. Tadi kalau saya bilang zombie operator,